Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selina dari kelas I Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan bedah bisnis 5P dengan produk Peyek Nyai. Produk ini merupakan produk dari seorang lulusan Amerika Serikat tahun 2018 sampai 2019. Awalnya, produk ini dijual dengan sistem pre-order dengan modal keberanian dan juga modal yang kecil. Bisnis ini meledak saat pandemi karena permintaan online meningkat pesat hingga berkembang menjadi brand yang ternama dengan sertifikasi BPOM dan juga halal. Produk ini juga memiliki banyak varian. Produk yang saya analisa kali ini merupakan salah satu produk yang paling unggul di brand Peyek Nyai. Yang pertama ada target market dari problem solving. Biasanya ibu rumah tangga suka sekali membeli makanan atau beli cemilan untuk rumah tangganya, untuk keluarganya dan juga tamu. Problemnya yaitu biasanya kalau orang beli itu suka berminyak, terus juga nggak kriuk. Jadi rempeynya itu seringkali berminyak menyebabkan kurang nyaman untuk dinikmati. Maka dari itu, hadirlah produk dengan proses yang higienis dan juga berkualitas, yaitu produk Peyek Nyai. Nah, yang pertama ada produk ini kelebihannya yaitu ukuran yang sesuai dengan harga, legalitasnya meningkat kepercayaan konsumen terutama untuk ibu-ibu ya. Terus juga tampilnya cocok untuk dijadikan hampers dan juga oleh-oleh. Boleh banget tuh buat yang merantau, oleh-oleh buat di kampungnya, buat di ibunya. Tapi juga ada kelemahannya yaitu ukurannya tidak ada yang kecil karena ukuran rempeyek ini dari mulai 120 gram hingga 3 liter. Dengan kisaran 120 gram itu harganya kira-kira 32.500. Jadi target utamanya pasti ibu-ibu atau yang berkeluarga. Dan juga kekurangannya itu rempeyeknya itu mudah remuk ya, karena memang tekstur rempeyek itu memang gampang remuk. Jadi mungkin kebanyakan rempeyek pasti akan mengalami hal seperti itu. Rempeyeknya ini memiliki beberapa varian dan juga berbagai jenis. Dan yang saya analisa kali ini yaitu Peyek Nyai pouch kemasan 120 gramnya. Nah, di kemasan ini ada 8 varian. Yang pertama ada kacang tanah, teri Medan, udang rebon, teri cabai rawit, kacang hijau, kedelai hitam, kacang cabai rawit, dan juga kacang mede. Untuk rangkuman singkat analisis produk ini, formulanya sudah dikenal luas ya, karena memang brand ini sudah terkenal sudah sejak lama dan juga dibantu beberapa artis-artis terkenal. Terus juga packagingnya, biaya produksinya murah, peluangnya kemasan yang estetik dan higienis. Jadi meskipun target utamanya ibu-ibu atau yang berumah tangga, berkeluarga, bekerja mungkin, kita masih tetap memperdulikan kemasan yang estetik dan juga higienis tentunya untuk menarik pelanggan. Selanjutnya yaitu di price. Untuk price yaitu harga per satu piece-nya itu 120 gramnya itu di kisaran 32.500. Mencerminkan kualitas premium produk. Jadi sudah terlihat ya untuk harga 32.500 ini dengan desain yang estetik, lumayan estetik lah, sangat mencerminkan atau sangat terlihat sangat higienis atau sangat berkualitas. Selanjutnya seimbang dengan rasa, tekstur, dan kemasan yang lebih baik. Dari beberapa testimoni, kebanyakan orang memuji keenakan dari rasa, dari packagingnya juga bagus. Selain kelebihannya, ada juga kekurangannya, yaitu harga lebih tinggi dibanding rempeyek tradisional di pasaran ya. Ya memang harga di pasaran itu kurang dari 32.500 ya. Tapi rempeyeknya ini meskipun harganya 32.500
mereka kenapa masih banyak yang minat, banyak yang beli, karena mereka sudah membuktikannya sendiri dengan mencicipinya langsung bahwa produk rempeyenya ini bukan hanya sekedar harganya yang mahal, atau mungkin bagi sebagian orang harga ini termasuk mahal ya. Jadi produk ini sudah membuktikan bahwa harganya itu seimbang dengan rasanya. Untuk peluangnya, kita bisa mendapatkan cemilan premium terbuka pasar yang tidak hanya fokus pada harga yang murah, tapi juga kualitas yang bagus. Selanjutnya, harga 32.500 ini masih kompetitif untuk segmen menengah ke atas. Untuk harganya, harganya ini secara keseluruhan mulai dari harga 32.500 untuk 120 gram sampai 328.500 untuk ukuran yang jumbo. Nah, di sini juga ada pakai hematnya, itu satu lusin atau satu kardus seharga 328.500. Dan untuk ukurannya dari mulai 120 gram sampai ukuran 3 liter atau yang ukuran paling jumbo. Tapi ini ada agak berbeda ya, ada yang pouch dan juga ada yang pakai keler ya. Untuk yang jumbo ini pakai keler. Nah, selanjutnya ada promosi. Untuk UKT-nya, produk rempey ini sangat aktif di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Shopee. Endorse pejabat dan artis yang terkenal. Jadi rempey ini sudah mengendorse beberapa artis dan juga pejabat seperti Raffi Ahmad, Pak Ahok, dan juga Isbella dan lain-lain. Selanjutnya, mereka juga menjual produknya melalui platform digital khusus UMKM seperti Padi UMKM. Tapi kelemahannya, mereka ini ketergantungan pada koneksi. Jadi bahannya mereka sangat aktif, namun kekurangannya yaitu mereka ketergantungan pada koneksi di promosinya. Nah, ini dokumentasi atau bukti-bukti bahwa produk rempey ini sudah mengendorse beberapa artis, dan juga ini tampilan dari Shopee-nya. Nah, selanjutnya ada People. Strength-nya produksi manual tanpa mesin. Jadi si rempey ini masih menggunakan sistem manual ya, tapi meskipun manual sudah dijamin bersih dan juga higiennya, penampilan pegawainya rapi dan bersih seperti yang dilihatkan di sini ya. Mereka itu tetap memperdulikan penampilan mereka. Untuk lokasinya sangat strategis, yaitu berada di mall besar dan premium, traffic pengunjung tinggi, mudah ditemukan, ada di Google Maps, lokasi jelas, jam bukanya jelas dan konsisten, memudahkan pelanggan datang sesuai waktu operasional. Jadi jam bukanya itu sangat jelas ya dan konsisten setiap harinya. Nah, untuk omset ya, seperti analisa dari web Data Pinter ya kalau nggak salah, Data Pinter. Rempey ini berhasil menjual sekitar 1.658 unit per hasil dari analisa. Kesimpulannya, hasil daripada analisa 5P ini kita dapat mengambil pelajaran, yaitu dalam memperhatikan pengiriman, memperhatikan desain toko, promosinya juga. Jadi untuk meningkatkan atau lebih membuat toko kita dicari daripada kompetitor. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.